Jadi Muhammad Retet ini paling besar pada hidup. Akhirnya lah gitu. Soal masalah dia ini pada waktu hidupnya sering ke tahu anak dulu waktu SKP itu Eh, sekolah SKP perempuan. sekolah perempuan ya, Ah, yang setelah itu menjadi SMP nah 6. ya betul. Nah, SKP itu sekolah keguruan pendidikan kalau tidak salah ya, Iya, SKP. iya. Nah, Nah SKP perusahaan sandingan dengan SKP dulu kan. SPP ini yang paling dulu dia itu begitu besar UNRAM itu dari SPP dulu. Nah, jadi lama-lama jadinya dia ini arwah ini dia diam di SPP. Nah, kalau pergi kemana-mana dia pulang ke SPP dulu kan. Pada waktu masih arwahnya ini SPP dengan SKP gitu kan. Jadi semua si bengak orang kok dia tuan guru itu kok dia itu masuk di tempat sekolah perempuan. Nah, jadi dia itu semua heran. Jadi sebenarnya itu bukan karena orang itu yang kan dia ini sekarang ini punya bukti dia. Dia itu pada waktu itu dia minta canggung sama saya. Minta canggung sama saya jadi karena beliau Pak Haji Salam pada waktu itu dipercaya untuk mengurus taman, mengurus kebun karena ada lahan jadi, praktek siswa, ada kebun kopi dan seterusnya. Jadi untuk membersihkan kan, membersihkan segala itu pakai mesin itu. Nah, sehingga Balok Trep meminta tolonglah kepada beliau jadi untuk bukan minta tolong. Dia datang ke rumah. Datang ke rumah, subhanallah. Nah, rumah beliau tuh di sini ya, teman-teman. Nah, ini adalah menara rumah sana. Islam. Rumah sekolah ya, waktu itu rumah dinas. Itu. Jadi di situ tempat rumah saya. Ini rumahnya beliau sekarang. Ini kemudian yang dimaksud dalam cerita masih di rumah dinas di sekolah. Masih rumah dinas di sekolah. Nah, setelah itu arwah ini dia sering saya pegang-pegang anunya badannya kan? Dipijit lah sama beliau. Dipijit. Gini saya punya erloji ya. Passalam halal erlojinya halal seluruh. Jadi yang buka terus dia. Nah, lama-lama dia sedang sakit dengan dia itu. Di Karangkelok itu. Nah, di situ dia itu ada keluarganya di sana kan. Jadi saya pergi. Pak Salam pergi ke rumah ke Mekah. Ada abah saya nunggu sana. Sampai dia ngomong begitu pada waktu itu kan. Jadi dia minta cangkul, minta apa itu. Di situ di belakang rumah saya dia nyangkul kan. Jadi sikut ini selama senter ini begini kan. Segi empat. Sini nyangkul, sini nyangkul, sini nyangkul, sini nyangkul kan. Membuat persegi pada waktu itu seperti patok. Seperti patok. Pakai cangkul, dia cari cangkul dengan saya juga. Akhirnya pada itu makanya saya ceritakan itu ayat hidupnya dia itu. Akhirnya lama-lama disuruh saya pergi. Ada abah saya nunggu sana, pergi sana. Itu ndak lama dia ngomong begitu. Saya ndak ada apa-apa Pak. Sebagai seorang tukang kebun pada waktu itu, tukang kebun, saya nggak ada apa-apa saya untuk kan. Berangkat haji ke Makkah Al-Mukarramah adalah sesuatu hal yang mahal pada waktu itu. Jelas. Dan ternyata kalau misalkan kita kembali kepada peristiwa yang tadi, arloji pun sebagai bentuk penghormatan. Ketika beliau hanya bilang, aduh Pak Haji, kan saya menyebutnya dengan sebutan yang sekarang. Dia ngambil ini terus pergi haji. Dia bilang gitu kan. Pak Salam, arlojinya bagus, dan beliau langsung peka. Enggak pernah dia bilang bagus apa. Halal arlojinya. Halal arlojinya gitu. Tanpa banyak ngomong ya, halal arlojinya. Halal. Dan beliau langsung peka dong. Saya urut dia itu pada waktu sakitnya itu. Nah, sambil dipijit gitu. Iya, sambil dipijit. Nah, dan ternyata Allah balas dengan berangkat ke Mekah. Jadi enggak sampai 1 tahun itu. Subhanallah, tidak 1 tahun setelah peristiwa itu beliau langsung dipanggil untuk berangkat haji. Jadi lama-lama saya minta izin ke kepala sekolah. Zaman Pak Puksis ya waktu itu atau Pak Duli? Pak Sidik.
Pak Sidir kalau Oh, masih Pak Sidir. Iya, masih. Berarti baru-baru peristiwanya. Sudah Iya, Pak Sidir. Baru. Masya Baru. Allah, Masya Allah. Nah. Kalau Papuk Sis itu adalah zaman saya ketika masih TK ya. Iya. Nah, beliau tapi kembali tetap ke dia Jakarta. datang ke SPMA itu dia. Tetap tiap malam itu ke malam. Di sana dia apa? Nginep lah begitu. Akhirnya lama-lama itu kok saya pensiun lagi itu kan ketahun itu anaknya, ketahun itu bebasnya kan, saya apa namanya itu, ini waktu masa persiapan pensiun. Iya. Akhirnya saya pergi, saya berapa kali itu ada 1-2 bulan kalau tidak salah, saya muter dapat rezeki. Di apa namanya, di Rembige 37 juta kalau nggak salah itu harganya itu 300, saya jual 370 itu tanah itu. Kalau bicara syariatnya beliau dapat duit dari jalan itu, jalan penjualan tanah. Jalan tanah, tapi sudah dia ngomong dengan saya. Akhirnya saya kan berakhir 1 tahun. Akhirnya itu saya keliling cari rezeki kan. Dan beliau selalu bersepeda ya teman-teman. Iya. Beliau tidak bisa pakai motor, tapi kendaraannya pakai sepeda jengki. Iya, ya betul. Jadi itulah jadi anehnya beban saya pergi cari rezeki jamak-jamaknya. Akhirnya kelamaan itu udah sampai 1 tahun itu, kalau tidak salah itu 3 bulan atau 4 bulan. Sudah ngomong dengan saya, tampak dia itu langsung saya pergi coba. Itu ndak ada rasanya itu. Saya kasih uang orang hanya 10 juta. Kalau saya pergi itu kan ndak banyak itu. Kalau ndak salah itu kembali uang saya dari sana. Artinya dari Arab itu puasa di sana lagi. Tuh. Puasa di sana lagi 3 bulan saya di sana. Akhirnya setelah sudah selesai haji saya, kok kembali uang saya pada waktu itu berapa ya kembali? Saya serah uang 10 juta, kembali saya uang saya hanya 4 juta coba jadinya. Kembali uang 6 juta berarti? Iya, 6 juta kembali. Saya punya uang. Artinya beliau berangkat haji pada waktu itu habis hanya 4 juta rupiah teman-teman. 4 juta rupiah. Dan pada saat Ramadan seperti sekarang dan lamanya adalah 3 bulan. 3 bulan seperti orang yang dapat paketan haji plus. Kalau sekarang nih bagi calon jemaah haji Lombok, Pak Haji, daftar antrian terakhir tuh sampai dengan 80 tahun. Saya sekarang tidak sampai bulan tahun, hanya berapa bulan itu. Nah, pada saat itu hanya berapa bulan dari peristiwa di mana beliau kalau sudah disuruh itu sudah 4 bulan. Kalau disuruh sama itu. Jadi ya saya itu 3 bulan coba saya di sana. Nah, gitulah anunya itu dari arwahnya ini. Ya. Nah, gitu ceritanya itu. Ya, terima kasih Pak Haji untuk barangkali ceritanya. Itu berkahnya sendiri itu, saya pikir gitu. Nah, itu akhirnya lama-lama akhirnya kan pulang itu, akhirnya ceritanya ini SPP ini dibongkar. Nah, pulang-pulang dari Arab itu. Nah, begitu dibongkar, terus dibangun masjid. Saya juga kebetulan di Lombok Timur itu saya bangun masjid. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Jadi tidak ada yang bantu, yang institusi ini tidak ada. Tiba-tiba masjid itu sudah jadi. Masya Allah. Coba bayangkan itu. Ada saudara saya tidak ada yang tidak haji. 10 orang. Semua haji itu. Itu sakit berkahnya arwahnya itu. Ya. Nah, kita dengar jadi gini. Bukan semata-mata bertransaksi kepada Gusti Allah dengan mengeluarkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kemudian mengharap imbalan. Artinya kita sudah membahas tentang bagaimana suatu hikmah yang pada waktu konten sebelumnya kita bahas ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang kita cari hanyalah ridhomu. Nah,
bukan aku memberi 1.000 dapatnya 10.000. Makanya kan banyak duit yang nyangkut tuh. Iya. Karena kita menganggap berjual beli kepada Allah. Iya, Oh, jadi memang Allah sendiri yang katakan. Mulanya itu saya ini dibangun ya. Islamic Center ini dibangun, saya bangun dulu anak masjid di Lombok Timur. Ya. Nah gitu, jadi bersamaan ini dengan Islamic Center ini dengan masjid saya bangun di keluarga di tengah itu. Masjid tapi namanya Pak? Nah belum, saya ini baru dikerjakan anunya apa namanya itu tingkatnya itu. Akhirnya sekarang belum belum dipasangkan nama masjid ya. Nama masjid. Oke, itu adalah bagian daripada cerita. Iya. Kita akan lanjut lagi kepada kisah Nabiullah Ibrahim. Iya betul.